Pagi hari ini kita akan belajar Peter yang selalu menjadi yang pertama. Ya. Salah satu karakter Petrus adalah Petrus selalu muncul yang pertama, tampil yang pertama. Mungkin tidak bisa dikatakan selalu, tapi ya hampir. Petrus hampir selalu yang pertama memberikan respon dalam segala sesuatu selama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat beberapa di antaranya adalah ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus yang pertama merespon untuk juga berjalan di atas air. Nah, dalam Matius 14 ayat 25, ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini respon mereka bersama-sama ketika melihat Yesus berjalan di atas air, itu hantu. Dan mereka menjadi takut. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan mendengarkan hal itu, lihat ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yang lain, bersama-sama yang lain, awalnya takut, berteriak-teriak, berpikir itu hantu, tapi setelah ada kepastian bahwa itu bukan hantu, melainkan itu adalah Tuhan Yesus, Petrus itu langsung memberikan respon supaya dia juga bisa berjalan di atas air. Ya. Kata Yesus, "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Dan Petrus memang merespon, ya. Dia turun dan kemudian dia berjalan di atas air. Nah, Petrus langsung merespon, langsung meminta Tuhan Yesus juga memberikannya kemampuan untuk berjalan di atas air, dan dia berjalan di atas air. Jadi, mereka semua ada di perahu yang sama, mereka semua menghadapi masalah yang sama, ya. Tetapi karena responnya berbeda, hanya Petrus yang merespon langsung meminta juga untuk berjalan di air, maka di antara para murid yang lain hanya Petrus yang setidaknya pernah mengalami berjalan di atas air, entah beberapa langkah berjalan di atas air. Pada kesempatan yang lain, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa dan kemudian datanglah, ya, dalam penglihatan itu datanglah Nabi Elia dan juga Musa. Ya, dan Tuhan Yesus pada masa itu berubah rupa atau mengalami transfigurasi, ya. Dan Petrus menyarankan untuk mendirikan 3 kemah. Ya. Nah, kita membaca kisah ini dalam Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya. Ayat 4, ya, di situ tidak hanya ada Petrus, ada 2 murid yang lain selain daripada Petrus.
Tuhan Yesus membawa 3 orang murid ketika Tuhan Yesus ingin berdoa dan mengalami transfigurasi ini atau Yesus berubah rupa. Tetapi sekali lagi hanya Petrus yang memberikan respon pertama. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Petrus tampaknya mengalami satu sukacita, satu kebahagiaan yang begitu besar karena kemuliaan Tuhan sedang kasat mata di hadapan Petrus juga. Dan dia berkata, jika kau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya, mungkin dia juga tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi dia menikmati kebahagiaan saat itu, dan dia ingin selamanya berada di tempat itu dengan berkata, ya ini, kita dirikan saja kemah supaya bisa tinggal terus dan menikmati rasa bahagia yang dia rasakan. Dua murid lain tidak merespon apa-apa terhadap apa yang mereka lihat. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang perang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, jadi memang Tuhan menampakkan menampakkan suaranya kepada mereka dengan berkata, inilah anak yang kukasihi. Ya, nah ini adalah salah satu karakter Petrus, ya, di mana dia adalah orang yang cepat sekali tanggap, merespon segala sesuatu, tidak mau berdiam diri. Petrus juga merespon ketika Tuhan Yesus menyampaikan apa yang akan ia alami di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan Petrus tampaknya mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus akan apa yang akan terjadi. Ya, tampaknya ia tidak ingin terjadi kepada Tuhan Yesus. Tampaknya ia fokus kepada lalu dibunuh dan tidak fokus kepada dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus tampaknya kata-kata itulah yang di-zoom di dalam telinganya, menderita, dibunuh, begitu. Sehingga Petrus langsung merespon di ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Penderitaan, dibunuh, ya, dia tidak ingin. Murid-murid lain tidak merespon apa-apa mendengarkan Yesus mengatakan itu. Hanya Petrus yang sekali lagi dia merespon langsung. Dan kali ini dia pikir dia memberikan respon yang golden, yang respon emas, respon yang akan mendapatkan pujian, ya. Tetapi ternyata tidak. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Wow. Sebelum-sebelumnya ketika Petrus merespon, ya, Tuhan Yesus tidak pernah berkata enyahlah iblis, ya. Tetapi merespon dengan baik apa yang Petrus katakan. Tapi kali ini Tuhan Yesus berkata, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kali ini respon Petrus salah, ya. Petrus berpikir Tuhan Yesus jangan mengalami penderitaan, jangan mengalami dibunuh, dan jangan mengalami dibangkitkan pada hari ketiga, ya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa itu adalah pemikiran iblis, itu adalah pemikiran manusia dan bukan pemikiran Allah. Karena memang kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini adalah untuk menjadi korban penebusan dosa. Yang namanya korban tentu harus mati, namun namanya menang ya harus bangkit
dan tidak dikalahkan oleh kematian. Nah, itu yang Petrus belum mengerti, sehingga Petrus berkata, dia menarik Tuhan Yesus berkata, jauhkanlah kiranya hal itu daripadamu, ya, jangan sampai menimpa engkau. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Dan tidak hanya itu, ketika memang apa yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi, ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, ketika Yudas memberikan tanda yang mana itu Yesus dengan cara menciumnya, Petrus juga yang merespon, yang seolah-olah menunjukkan, ya ini istilah saya, Petrus itu siap perang, begitu ya. Nah, di dalam Matius 26 ayat 51, ya, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, maksudnya murid, mengulurkan tangannya, mengulus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya, benar-benar putus. Matius menuliskan tentang adanya seorang murid, ya, dan Lukas 22 ayat 50 juga sama, ya, seorang dari mereka, ya, seorang dari murid, dan kemudian Markus 14 ayat 47 juga menuliskan yang sama. Jadi peristiwa ini dituliskan oleh keempat Injil, dan hanya Yohanes yang menuliskan siapa orangnya, makanya kita jadi tahu bahwa ternyata itu adalah Petrus. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Ya, jadi Yohanes cukup fokus dengan pribadi-pribadi memang secara karakter penulisannya, sehingga dia bisa menuliskan detail nama-namanya. Di 3 Injil sebelumnya tidak tahu bahwa nama hamba itu adalah Markus, tapi di Yohanes kita bisa lihat bahwa salah satu dari mereka itu adalah Petrus, dan nama hamba imam besar itu adalah Markus. Petrus very fast response, ya, responnya cepat, ya, terkadang juga tanpa pikir panjang, ya. Nah, apa yang kita bisa lihat dari karakter Petrus yang fast response ini, ya, menjadi orang yang cepat memberikan respon itu baik, ya. Namun kita lihat tadi ada respon Petrus yang cepat itu benar, namun ada yang juga salah sampai Tuhan mengatakan hanyalah iblis. Dan respon yang terakhir tadi tampaknya juga benar, tapi ternyata tidak, karena Tuhan Yesus pada akhirnya menyembuhkan telinga Malkus yang putus itu, disambung lagi sama Tuhan Yesus. Nah, sebab itu dalam kita memberikan respon di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki hati dan pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga respon kita, baik itu dengan respon perkataan maupun respon tindakan, maka Roh Kudus akan memimpin kita agar kita memberikan respon yang benar di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena memang setiap hari kita harus memberikan respon dalam berbagai hal, dan respon kita itu haruslah respon yang benar, respon yang menyenangkan Tuhan. Sebab itu, respon kita haruslah memiliki hati dan pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga respon kita, baik perkataan, baik perbuatan, adalah respon yang benar. Amin.